Assalamualaikum sahabat Studio Kisma semua. Nah, pada kesempatan kali ini masih seputar tentang epidemiologi. Nah, saya akan membahas terkait bidang kajian apa saja sih yang berkaitan dengan epidemiologi. Nah, terdapat 14 kajian yang ada pada epidemiologi. Namun sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share, serta jangan lupa buat nyalakan notifikasinya buat gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, kita masuk di kajian epidemiologi penyakit menular. Nah, di sini epidemiologi penyakit menular mempelajari tentang distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit dalam masyarakat atau penduduk. Nah, di sini peranan seorang surveillance sangat dibutuhkan terkait pengamatan penyakit menular secara seksama. Surveillance di sini adalah orang yang selalu melakukan pendataan atau pengamatan tertentu. Nah, kita masuk ke kajian epidemiologi yang kedua, yaitu epidemiologi penyakit tidak menular. Di sini mempelajari seputar distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular dalam masyarakat atau penduduk. Pendekatan epidemiologi penyakit menular dan tidak menular itu berbeda ya. Jadi dimulai pada masalah kesehatan sampai pada upaya pencegahan dan penanggulangannya itu berbeda. Kita masuk ke epidemiologi klinis, yang dimana bertujuan membekali para klinis atau dokter tentang cara pendekatan masalah dengan prinsip epidemiologi. Nah, di sini mereka lebih berorientasi pada penyebab penyakit serta cara mengatasinya secara individu atau pasien. Epidemiologi kependudukan sebagai salah satu bidang ilmu epidemiologi. Epidemiologi kependudukan menggunakan sistem dengan pendekatan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bidang demografi atau kependudukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan demografis yang terjadi di kalangan masyarakat. Pendekatan epidemiologi kependudukan juga sangat berperan dalam berbagai aspek seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesempatan berkepegawaian yang berkaitan dengan keadaan serta sifat populasi yang dilayani. Nah, peranan epidemiologi kependudukan sangat penting sebagai dasar mengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan yang baik. Epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja. Nah, di sini mempelajari dan menganalisis keadaan kesehatan tenaga kerja akibat pengaruh keterpaparan dari lingkungan kerja, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial budaya serta kebiasaan hidup para pekerja. Dengan kata lain, menggambarkan hubungan komponen lingkungan dengan dinamika perilaku. Kita masuk ke yang keenam, yaitu epidemiologi gizi, di mana mempelajari sebaran, besar, dan determinan serta penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi serta penerapan kebijakan program pangan. Epidemiologi gizi adalah satu-satunya metode ilmiah yang menghasilkan informasi langsung tentang kaitan antara gizi, kesehatan, dan populasi pada manusia. Masuk ke epidemiologi perilaku. Di sini epidemiologi perilaku mempelajari terkait faktor perilaku dan gaya hidup serta yang berhubungan dengan faktor risiko penyakit dan yang mempengaruhi perilaku tersebut. Kemudian penerapan pengetahuan untuk mengembangkan intervensi yang efektif untuk mengubah perilaku. Perilaku manusia merupakan salah satu faktor yang banyak memegang peranan dalam menentukan derajat kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan perilaku tersebut akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Epidemiologi perilaku juga meliputi hubungan yang tidak sehat, seperti antara perilaku merokok, diet yang nggak sesuai, kemudian konsumsi alkohol, dan sebagainya, yang perilaku ini akan mempengaruhi derajat kesehatan. Kita masuk ke yang ke-8, yaitu epidemiologi kesehatan jiwa, di mana merupakan salah satu dasar pendekatan dan analisis masalah gangguan kejiwaan dalam masyarakat, baik kelompok penduduk maupun analisis faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan jiwa di masyarakat. Mengingat masalah kesehatan jiwa ini tidak lagi menjadi masalah kesehatan individu, tapi juga sosial masyarakat.
Masuk ke epidemiologi kesehatan reproduksi dan perinatal. Nah, ini tentang hubungan sebab akibat atau etiologi, perilaku, dan genetik, serta mekanisme pencegahan terhadap penyakit-penyakit dengan kondisi perinatal, seperti terkait masalah kontrasepsi, kehamilan, HIV/AIDS, aborsi, serta kondisi keganasan pada alat-alat reproduksi wanita maupun pria. Nah, kita masuk ke epidemiologi genetik dan molekuler. Istilahnya juga dikenal dengan epidemiologi genetik, yang dimana menunjukkan tentang peran faktor genetik dalam terjadinya penyakit, serta distribusi dan pengendalian penyakit dalam kelompok keluarga dan lintas populasi. Nah, sebagai contoh dalam memecahkan masalah epistemologi, itu memiliki teknik-teknik molekuler dalam epidemiologi kanker, di mana untuk mengetahui keturunan yang relevan dengan kerentanan metabolik dan gen-gen keluarga dari keluarga kanker. Kita ke epidemiologi sosial, yaitu di mana terkait pengaruh distribusi, determinan penyakit, dan kematian yang terjadi pada populasi. Kita masuk ke epidemiologi lapangan. Di sini di mana kondisi masalahnya itu tidak terduga dan dituntut untuk respon yang tepat waktu. Tuntutan dan pendekatan dalam melakukan penyelidikan epidemiologi lapangan mencerminkan urgensi untuk menentukan faktor penyebab dan untuk membuat rekomendasi yang praktis. Kita masuk ke epidemiologi kesehatan darurat dan bencana, di mana istilah lainnya yaitu epidemiologi kesehatan darurat yang mencakup antara lain musibah massal, emergensi, bencana alam, cedera, pembunuhan, sampai dengan wabah atau outbreak atau pandemi seperti yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita masuk ke yang ke-14, yaitu epidemiologi pengelolaan pelayanan kesehatan, di mana merupakan suatu sistem pendekatan manajemen dalam menganalisis masalah, mencari faktor penyebab timbulnya suatu masalah, serta menyusun rencana pemecahan suatu masalah, serta menyusun rencana pemecahan masalah tersebut secara menyeluruh dan terpadu. Pengelolaan pelayanan kesehatan ini yang biasa kita jumpai pada pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Pendekatan epidemiologi dalam bidang manajemen sangat pesat dalam industri medis, disertai dengan perkembangan sistem manajemen kesehatan ekonomi termasuk sistem asuransi. Dari pendekatan ini digunakan para ahli baik dalam bentuk hasil suatu kegiatan yang bersifat umum maupun khusus. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.